Arsenal rebut Osimhen dari PSG. Como dapatkan Kevin Dix. Laga Olimpiade Prancis versus Argentina berakhir rusuh. Ronaldo kuateh ke Liga Thailand. Timnas Indonesia charter pesawat khusus ke Bahrain dan China. Hai football lovers, Mimin tak berhenti untuk ngingetin kalian, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dulu ya, agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dilansir dari Mirror, Arsenal bergerak cepat untuk merebut Victor Osimhen yang sedang diincar PSG. The Gunners dilaporkan telah menawarkan nominal transfer yang lebih tinggi dari yang ditawarkan PSG. Namun menurut laporan, Arsenal ternyata memberikan jumlah gaji yang lebih rendah daripada yang ditawarkan PSG. Kini pihak Napoli berusaha mempercepat kesepakatan dengan Arsenal karena mereka berharap cepat mendapat uang untuk menebus Romelu Lukaku dari Chelsea. Bergeser ke kabar klub London lainnya, West Ham. Menurut cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, The Hammers telah resmi mendapatkan Niklas Füllkrug dari Dortmund. Kesepakatan tercapai di harga 27 juta euro plus add-ons 5 juta euro. Tak hanya Füllkrug saja, West Ham juga menuntaskan transfer gelandang asal Argentina Guido Rodriguez secara gratis. Füllkrug dan Guido Rodriguez telah dijadwalkan klub untuk menjalani tes medis di London pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 sebelum nantinya diperkenalkan kepada publik. Beda nasib dengan West Ham yang dapatkan 2 pemain. MU justru ditolak 2 pemain incarannya oleh Bayern Munchen. Dilansir dari The Sun, tawaran ganda MU untuk Mazraoui dan De Ligt ditolak mentah-mentah oleh pihak manajemen di Rotterdam. Belum diketahui berapa besar tawaran yang diajukan oleh MU untuk merekrut kedua pemain tersebut. Agen 2 pemain tersebut yakni Rafael Pimenta bahkan mengaku terkejut atas sikap manajemen Munchen. Pasalnya, Pimenta sebelumnya sudah mendapat kabar dari Vincent Kompany bahwa kedua pemain tersebut sudah dipersilahkan pergi. Beralih ke kabar tentang Newcastle United. Dilansir dari Goal, The Magpies telah membuka negosiasi dengan Crystal Palace untuk memboyong bek Maguire. Newcastle adalah klub pertama yang menawar secara resmi kepada The Eagles untuk membuat kesepakatan transfer kepada Guehi. The Magpies bergerak membidik Guehi karena tawaran kepada bek AC Milan Malik Thiaw ditolak. Sementara itu, kontrak Guehi yang akan habis tahun 2026 mendatang juga belum ada tanda-tanda akan diperpanjang. Crystal Palace juga sudah mendatangkan bek tengah lain yakni Kadir Riyad sebagai antisipasi jika Guehi hengkang. Masih dari sepak bola Inggris, kabar mengejutkan datang dari Chelsea yang tega mengusir pemainnya Conor Gallagher. Dilansir The Sun, pemain Inggris 24 tahun tersebut telah diberitahu klub bahwa ia tidak diizinkan masuk dan berlatih dalam tim utama asuhan Enzo Maresca. Gallagher sementara ini juga tidak diperbolehkan kembali ke markas latihan Cobham. Pihak Chelsea dikabarkan muak dengan sikap sang pemain yang tak mau menandatangani kontrak baru yang diajukan. Gallagher diusir secara halus oleh The Blues setelah santer dikabarkan akan gabung Atletico Madrid. Hampir mirip nasibnya dengan Gallagher, dilansir The Sun, Calvin Phillips juga sudah tak diinginkan lagi bertahan di klubnya Manchester City. Pemain yang sempat dipinjamkan ke West Ham musim lalu tersebut kini siap dilego ke Liga Turki. Galatasaray tengah membicarakan kesepakatan transfer dengan pihak City untuk memboyong Phillips. Opsi pinjaman atau pembelian permanen masih didiskusikan. Operasi transfer untuk merekrut Calvin Phillips dilakukan manajemen Galatasaray karena sebelumnya mereka ditolak MU saat menawar Scott McTominay. Dari Inggris terbang ke Spanyol. Dilansir Football Espanya, gelandang Barcelona Oriol Romeu akan segera pulang ke mantan klubnya Girona. Barca telah mengonfirmasi bahwa mereka telah mengizinkan Romeu meninggalkan kamp latihan Barca di Amerika Serikat untuk terbang menuju Girona. Sang pemain pun terlihat sudah berpamitan dengan semua rekan-rekannya di Barca. Romeu akan bergabung kembali dengan Girona dengan status pinjaman. Girona juga telah sepakat untuk membayar gajinya secara penuh. Sementara itu, kabar terbaru datang dari Real Madrid. Rencana Los Blancos untuk membangun tempat parkir bawah tanah dengan akses langsung ke Santiago Bernabeu terus berlanjut. Perusahaan konstruksi Acciona telah dikontrak dengan biaya 70 juta euro guna membangun terowongan dan tempat parkir bawah tanah tersebut. Manajemen El Real juga telah berkomitmen untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar 21 juta euro. Tak hanya itu, uang sebesar 150.000 euro juga akan dibayarkan Real Madrid kepada Dewan Kota Madrid sebagai biaya sewa.
Beralih ke kabar sepak bola Jerman. Dilansir dari akun X reporter Sky Sport, Florian Plettenberg, Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan untuk transfer bek tengah Jonathan Tah. Kedua klub dilaporkan telah sepakat di harga 25 juta euro plus add-ons 5 juta euro. Dengan kesepakatan tersebut dilaporkan bahwa Die Roten semakin berpeluang untuk melepas De Ligt. Sementara itu, pihak Die Werkself dilaporkan segera mendatangkan pengganti Jonathan Tah yakni Joel Matip dengan biaya gratis. Dari Jerman terbang ke Paris untuk melihat kabar terbaru dari Olimpiade Paris 2024. Laga Prancis versus Argentina di babak perempat final cabang olahraga sepak bola berakhir rusuh. Laga yang berakhir dimenangkan Prancis itu diwarnai aksi kerusuhan antara pemain dan staf kedua kubu di tengah lapangan. Mereka terlihat saling dorong-dorongan dan hampir saja terjadi adu jotos. Terlihat juga para pemain Argentina menyerang pemain Prancis Enzo Mila. Menurut laporan dari Sport Bible, perayaan kemenangan yang berlebihan dari Enzo Mila tersebut yang memicu amarah beberapa pemain Argentina saat itu. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir Football Italia, Fiorentina tengah serius mendekati Chelsea untuk memboyong kiper Kepa Arrizabalaga. La Viola sedang getol mencari kiper baru musim ini. Menurut laporan, La Viola hanya butuh membayar 5 juta euro untuk menebus Kepa. Kiper yang sudah tak diinginkan di Chelsea tersebut gagal kembali ke Real Madrid karena klub tersebut sudah menutup transfernya musim ini. Sementara itu, tuntutan gaji sebesar 9 juta euro dari Kepa kemungkinan akan disanggupi oleh pihak Fiorentina. Dari Fiorentina pindah ke AC Milan. Dilansir dari website resmi AC Milan, mereka telah resmi menjadi tim pertama di Eropa yang memperkenalkan kebijakan maternitas. Rossoneri menawarkan perlindungan selama pemain dan staf wanitanya sedang mengalami kehamilan. Pemain dan staf tersebut akan menerima perpanjangan kontrak otomatis 1 tahun jika hamil. Klub juga akan menyediakan tempat penitipan anak bagi mereka selama bekerja di AC Milan. Tak hanya itu, AC Milan juga menanggung seluruh biaya persalinan hingga akomodasi untuk pemain dan staf wanitanya. Masih dari sepak bola Italia, klub yang baru promosi ke Serie A Como dilaporkan segera mendapatkan bek berdarah Indonesia Kevin Dix dari FC Copenhagen. Kabar transfer tersebut bocor dari akun ex-jurnalis Italia Nicolo Sira. Dalam cuitannya, Sira menyebut bahwa Kevin Dix sudah semakin dekat bergabung dengan Ilariani. Kabarnya, Como capai kesepakatan dengan FC Copenhagen dengan mahar senilai 5 juta euro. Nantinya, Kevin Dix akan dikontrak selama 3 tahun. Sementara itu ada kabar lain dari pemain Indonesia Ronaldo Kuateh. Pemain yang sempat tak ada kabarnya ini dilaporkan akan segera bergabung dengan klub Liga 1 Thailand Muangthong United. Kabar tersebut disampaikan jurnalis asal Thailand Talau lewat akun X-nya @talau_. Penyerang berdarah Liberia Indonesia ini diboyong Muangthong United dari klub asal Turki Bodrum FK. Selama di Bodrum FK, Ronaldo Kuateh tak kunjung menjalani debut dan sulit bersaing dengan pemain lain. Selain Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand juga santer diisukan bakal bergabung dengan Muangthong United. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh agen Marcelino, Dusan Bogdanovic. Melalui pesan singkatnya, Dusan membantah jika Marcelino akan main di Liga Thailand. Ketika ditanya soal kelayannya akan mengikuti jejak Ronaldo Kuateh, Bogdanovic mengatakan bahwa ia masih mengusahakan Marcelino bermain di klub Eropa. Dilansir dari The Sun, striker Manchester United yang baru cedera hamstring, Rasmus Højlund, terlihat sedang menjalani terapi pemulihan cederanya di ruangan beku yang banyak dikenal dengan ruang krioterapi. Pemain yang diprediksi baru akan sembuh pada bulan September tersebut terlihat hanya mengenakan celana pendek, kaos kaki, penutup rambut, serta masker di ruangan krioterapi yang serba hijau tersebut. Dari kabar Højlund pindah ke kabar pemain Liverpool yang baru balik dari masa peminjaman, Fabio Carvalho. Dilansir Tribal Football, Liverpool telah memutuskan bahwa pemain sayap asal Brasil itu tidak boleh dipinjam lagi oleh klub lain. Kalaupun ada yang menginginkan jasa Carvalho, klub tersebut harus membelinya secara permanen. Carvalho yang terus dicoba Arne Slot di laga pramusim masih akan dinilai apakah ia akan masuk rencana tim atau tidak. Mengingat banyak pesaing di sisi sayap Liverpool seperti Luis Diaz, Diogo Jota maupun Cody Gakpo.
Beralih ke kabar terbaru dari Newcastle United, Magpies kini sedang membidik pemain muda dari Sheffield United, William Ursula. Pemain yang berposisi sebagai striker tersebut sudah ditawar oleh Toon Army senilai 10 juta pounds, dengan Eddie Howe menginginkan sosok striker muda milik The Bloods tersebut untuk menjadi pelapis dari Alexander Isak. Pasalnya, kemungkinan mereka akan segera menjual striker Gaek Callum Wilson. Dari kabar sepak bola Inggris bergeser ke kabar sepak bola Spanyol. Dilansir dari Triple Football, mantan pesaing Joan Laporta dalam pemilihan Presiden Barca, Victor Font, baru-baru ini mengatakan bahwa rencana Blaugrana mendatangkan Nico Williams adalah omong kosong. Menurut Font, sebenarnya Barca tidak memiliki cukup uang untuk memboyong Nico Williams. Font bahkan mengatakan bahwa angan-angan fans dan Juan Laporta merekrut Nico Williams hanya mimpi di siang bolong. Sementara itu ada kabar terbaru dari pemain bidikan Rayo Vallecano, James Rodriguez. Pemain timnas Kolombia itu menurut Direktur Olahraga Lazio, Angelo Mariano Fabiani, sudah ketuaan. Pernyataan Fabiani tersebut keluar setelah dirinya ditanya soal rumor mendatangkan James Rodriguez ke Olimpico. Menurutnya, merekrut James yang sudah berusia 33 tahun bagi Lazio merupakan kebijakan yang salah. Menurut Fabiani, Bianco Celeste hanya ingin merekrut pemain muda musim panas ini. Fabiani pun legowo jika James dibeli oleh Rayo Vallecano. Beralih ke kabar sepak bola Prancis. Dilansir Get Football News France, Marseille akan mempercepat kedatangan Edin Nketiah setelah dana segar diterima dari penjualan Ismail Assar ke Crystal Palace. Marseille telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait persyaratan pribadi. Kini, tinggal kesepakatan antara kedua klub yang dilaporkan akan segera terwujud. Kesepakatan transfer Nketiah ke Marseille adalah dengan opsi pinjaman semusim dan kewajiban membeli 20 juta pounds di musim berikutnya. Beralih ke kabar sepak bola nasional, Shakti telah ditetapkan oleh PSSI sebagai maskot baru Timnas Indonesia. Maskot yang lahir dari ajang perlombaan tersebut mempunyai banyak filosofi. Salah satunya yakni tentang harapan seorang Garuda untuk berjuang sekuat tenaga meraih cita-citanya tampil di Piala Dunia. Maskot yang bernuansa corak khas Nusantara itu nantinya akan diperkenalkan langsung di laga kandang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September mendatang melawan Australia. Dari kabar soal maskot baru Timnas, kini beralih ke kabar dari Ivan Jenner dan Jai Itzes. Beredar foto viral antara Bang Jai, Ole Romeni, dan Ivan Jenner pasca laga uji coba Utrecht versus Venezia. Foto tersebut lalu banyak diartikan netizen tanah air sebagai tanda-tanda bahwa Ole Romeni segera gabung Timnas. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa foto tersebut menunjukkan bahwa hubungan renggang antara Romeni dan Jenner tak benar. Pasalnya, sebelumnya ada isu hubungan Romeni dan Jenner renggang setelah Romeni tak membalas jabat tangan Jenner di laga uji coba melawan Al Rayyan. Berikutnya ada kabar dari persiapan timnas senior jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI mengatakan bahwa mereka akan menyewa pesawat charteran ketika timnas bertandang ke Bahrain dan juga Cina. Pasalnya, jika menggunakan pesawat komersial, timnas kemungkinan harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao. Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku telah diminta Erick Thohir untuk mencarikan pesawat charteran buat timnas Indonesia. Namun, ia kaget dengan biayanya yang tinggi hingga ratusan juta rupiah sekali terbang. Selain persiapan timnas, ada juga kabar tentang pemain keturunan Indonesia Mauresmo Hinoke yang bisa saja batal untuk dinaturalisasi karena aturan FIFA. Menurut ketentuan FIFA terkait naturalisasi yang diatur dalam pasal 7, menyebutkan bahwa minimal pemain harus ada darah dari orang tua, nenek, atau kakek. Namun, Hinoke ternyata darah keturunannya hanya dari sang buyut. Hal itulah yang jadi pengganjal Hinoke. Kabar terbaru, Hinoke juga sudah tak lagi mengikuti akun Instagram @timnasindonesia.